Kita kumpul sekarang di Pondok Indah. Aku juga. Sini salam tutup. Salam. Salam dulu gitu, salam dulu gitu. Aduh. Aduh, ini salam dulu. Oh, itu asik enak ininya. Hah? Enak ya? Rasa apa? Manis. Manis ya? Enak ya? Lu kuliah anak lagi sekarang lo ya? Lebih apa? Ini lebih bagus ini resolusinya. Resolusinya ya? Hai yang pakai laptop. Lu harus lihatnya anak gue. Tuh. Mana, Pak? Tuh, lihat tuh, tuh. Tuh yang Ibrahim Mas Adam. Iya. Oke sama. Ibu sampai dulu. Oke di film. Tapi nggak jadi. Itu semuanya di Jakarta. Tidak ada yang di Bogor. Ayo, kamu mau ambil aja. Nah, kemudian jadi sudah tidak boleh dari seperti ini. Ini sudah katakan gitu. Ah, jangan tutup. Yusuf ini Yusuf. Keren. Aman-aman. Lip, terima kasih ya itunya apa dasinya sama kaos anak-anak. Lo beli dari Bangkok di Vietnam lo? Di Vietnam ada apa Vietnam? Vietnam ada apa ya? Banyak cewek katanya ya? Ada orang. Ceweknya kebanyakan ini ya. Harusnya siapa dong? Katanya banyak cewek yang dijajain kan? Hah? Nggak tahu lah ya. Lo nggak tempat gitu-gitu lah ya. Titik tuh. Aki, pinter ya apa? Tuntun ya. Akinya tuntun ya. Ini diajak. Oh. Alfa ya. Pelan-pelan Alfanya, megangnya pelan-pelan dong. Tuh di kaki ya. Lihat. Oh lihat dia nih, lihat kaki tuh, kaki tuh. Kaki tuh. Maaf. Oh, kaki. Nah, nih dia sini, jangan jahil gitu, mas jahil tangannya. Kaki tuh, sama bapak. Bapak. Ya sebelah. Tuh kaki ya. Bapak ya. Bapak lagi makan. Makanya gembul makan dulu. Wah. Kaki ya. Enak banget. Kaki nih, ini kaki ya. Tujuh puluh berarti 75 ya? Oh 78 mau. Pemadam sudah 75. Om 75 ya? Om 28 ya? Kenal lagi 76. 78 waktu itu ya? 78. Tahun 25 waktu ya? Tahun 25 Om tahun 28. Mana orang pun? Ayo Ani, sini Ani. Sini, duduk sini. Katanya suruh mampir sini. Oh, mampir.
Ini mana Dina? Ini ya banyak bener kursinya. Siapa yang benar? Mau di balas sini. Ini Dina. Mama pada sedih. Kursi. Mana Dina? Panggil rapat. Ditarik sekolahan ya. Ditarik. Arisan. Terus apa tuh? Yusuf di bawah sini Yusuf. Yusuf mana Yusuf? Yusuf mana Yusuf? Yusuf mana Yusuf? Yusufnya mana ini? Aku yang jadi pengantin panggil Putri nih. Gak apa-apa. Pengantin apa? Gak apa-apa. Ini kan yang paling Mantu-mantu nggak apa di situ? Mantu situ mantu. Mantu-mantu di situ semua. Mantu Dina di sini Dina. Cukup sini. Sini cok. Iya. Aku dilamar nih. Dilamar. Mau dilamar. Kamu aja yang mau ngelamar. Ini asisten kita. Waduh, asistennya hebat nih. Asisten sini dong, asisten sini. Oh jatuh. Asisten mau duduk sini. Aku juga mau duduk. Gimana? Hei. Yang kecil-kecil jongkok aja nggak usah duduk. Mas, begini. Boleh jongkok itu boleh. Sini. Awak sini. Dia namun bangku gede banget nih ya. Apalagi ini. Udah cukup Pak, cukup. Wah, cukup, Pak. Nanti kebanyakan kursinya daripada orangnya. Cukup nih. Tengah. Fokus tengah. Ada sini aja sini. Fokus mau di deket ke dapur. Oh gitu aja mau deket ke makanan dong. Adam ikut situ. Wah iya Adam ikut deh. Sini Adam sini. Ini Mas. Adam sini. Mas Adam, ambil kursi Mas Adam. Oh iya. Aku dengarnya di sini. Pak. Ya lihat sini. Saudara-saudara kerabatku yang terdekat, para ahli waris dari almarhum Raden Haji Muhammad Ardi Sasmita dan almarhum Nyonya Raden Haji Siti Maria beserta Bapak. suami dan istri. Di sini Bapak. Bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Menghadapi bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan Aku barakah ini, nanti. saya mengajak kalian untuk merenungkan kembali dengan hati nurani yang bersih, pikiran yang jernih, dan pertimbangan yang jujur akan harta warisan yang kali ini berfokus pada jalan Bapak Supi dan sekitarnya, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama kembali. Harta warisan yang berlokasi di jalan Bapak Supi itu jumlahnya lebih kurang 2.900 meter persegi atau lebih kurang 2% saja dari keseluruhan harta kekayaan minus hibah yang ada di Bandung dan sekitarnya, lebih kurang 15 hektar. Belum termasuk yang tengah diusahakan pengakuannya dari pemerintah. Sekian saja, dan setelah saya dan Saudara Iwan mendapat masukan-masukan antara lain dari RW setempat, Bapak Abbas, penggarap almarhum kita, dan dari Saudara Bambang dan Suparyanto, kuasa hukum dari pemilik rumah di Lingkungan Kecil 18, maka kita merasa perlu untuk mengundang penghuni dan penyewa tanah dan rumah di Jalan Bapak Supi dan sekitarnya, jumlahnya kurang lebih 15 orang. Ternyata pada mereka mula-mula melekat kesan bahwa tindakan saudara Abdurrahman dan Datika mendapat restu dan didukung oleh panggilan. Apalagi kita telah memberikan kewenangan kepada saudara Abdurrahman
secara tertulis bahwa dia dapat bertindak atas nama kita dalam pengaturan sewa, kontrak, gadai, dan sebagainya. Maka kami terangkan satu kali lagi bahwa harta yang ditinggalkan oleh para pewaris itu adalah satu, budaya warisan, mengandung catatan-catatan, tulisan-tulisan, berisikan keinginan orang tua, nota-nota resmi, dan dokumen-dokumen berharga lain seperti kikitir, akta-akta perjanjian jual beli dan penyelesaiannya hanya ada satu jalan, yaitu melalui kesepakatan bersama secara gamblang dan terbuka. 2. Surat hibah tahun 1952, pemberian hadiah yang sifatnya mutlak sebagai tanda kasih orang tua kepada masing-masing putranya setelah pertimbangan yang matang. Hibah ini bersifat pribadi dan tidak boleh digugat oleh siapapun tanpa kecuali. Hanya si pemberi hadiahlah yang dapat merubah keputusannya itu. 3. Inventaris warisan. Aturan-aturan mainnya dan teknik pembagiannya hanya tersedia satu jalur, yaitu jalur hukum. Menurut hukum pewarisan negara atau menurut hukum harais, hukum waris Islam. Sejak tahun 1982 kami telah berusaha untuk dapat kumpul bersama guna membicarakan ketiga hal tersebut di atas, tetapi selalu gagal untuk mengambil keputusan. Semenjak itu setelah 3 kali lagi kami usaha rapat antar ahli waris, yang terakhir di kantor kecamatan Cipadas, di mana Saudara Abdul Rahman memutus istrinya yang bukan ahli waris. Bapak Saudara Abdul Rahman tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan warisan secara kekeluargaan. Budaya warisan sampai detik ini dipegang dan disimpan oleh Saudara Abdul Rahman dan tetap dirahasiakan, bahkan digelapkan kepada ahli waris yang lain. Menurut pesan tertulis dari para pewaris, harta peninggalan ini di Jalan Bapak Supi dan sekitarnya masih atas nama mereka dan belum berubah. Jadi harus dibagikan secara merata kepada ahli waris lainnya. Khusus mengenai Jalan Bapak Supi nomor 9 boleh dimanfaatkan oleh setiap ahli waris yang memerlukannya. Jadi pada dasarnya rumah dan tanahnya itu tetap kepunyaan bersama, bukan hak milik seseorang. Ini amanah orang tua yang seyogianya kita terpanggil untuk membelanya. Waktu saya tanyakan di mana Kiki dan Bapak Sudah ada, percaya betul karena Datika katanya dibalik di backup oleh Saudara Sumitro, Bapak Sumitro segala. Akhirnya Saudara Ade sendiri menggantikannya uang itu. Banyak sekali orang yang menagih hutang di Jalan Bapak Supi nomor 9. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Abbas. Bahkan Abdul Rahman dan Datika masih punya hutang padanya. Saudara Abbas adalah pengganti saudara almarhum dan ditugaskan untuk menunjukkan batas-batas bila diperlukan. Ternyata ada beberapa penyewa yang ingin membeli tanah rumah sesudah itu Udah Iwan aja yang baca mana? ya, ini, Iwan aja yang bacain. Kenapa? Mau baca mana? yang kita ada harus bertindak cepat dan tepat. 1. Mencabut kembali semua surat perlimpahan wewenang dan kekuasaan untuk mengurus, mengumpulkan sewaan, kontrak dan sebagainya yang telah kita berikan kepada Saudara Abdul Rahman. 2. Mencabut surat
penugasan kepada 3 dalam inventarisasi dan pengurusan harta peninggalan saudara Muhammad Isa almarhum. 3. Mencabut kembali surat kuasa kepada saudara Abdul Rahman mengenai pengurusan dan persiapan penjualan tanah di Jalan Merdaya atau Jalan Bantai. 4. Menyatakan tidak sah surat-surat mengenai penjualan tanah-tanah di Desa Kisaran Selatan, Blok Cidanggawa kepada Pratika. Mempertegas kembali pencabutan surat-surat kepada Abdul Rahman mengenai pelimpahan kekuasaan dan berlaku semenjak tahun 1983. Menurut surat ketetapan tentang siapa yang menagih uang sewan dan membuat perjanjian kotak terjadinya harus ditegaskan sekali. Membuat klarifikasi mengenai pinjaman uang ke Bukopin dan atau jaminan sosial. Ini karena ada sertifikat di sekitar Bapak Sofi yang sudah atas nama Abdul Rahman itu menurut hemat kami masih kepunyaan ayah dan ibu, dan sekarang sudah atas nama Abdul Rahman, dan oleh Abdul Rahman dijadikan jaminan ke Bank Bukopin dengan pinjaman sebanyak 250 juta. Bagaimana sebenarnya kita nggak tahu. Menghadapi semua ini, banyak hal yang harus kita hadapi dan persiapkan bersama. Saya tidak sanggup untuk menanggung ini sendirian karena sudah tua. Saya perlu dukungan, baik Moria maupun Masya. Saya harap di antara kita tidak ada yang tidak peduli. Ini sudah kewajiban kita semua. Sebenarnya kalian yang muda-muda lah yang pantas lebih berperan. Saya sudah cukup menyediakan pikiran, waktu, dan tenaga untuk sekedar menikmati peninggalan orang tua yang mereka sediakan untuk kita, keturunannya. Dari harta warisan yang begitu banyak itu, kita belum dapat apa-apa. Paling tidak amal ma'ruf nahi munkar. Kita perangi habis segala kemungkaran, kebatilan, dan kejahatan, bukan orangnya. Itulah pedoman kita sebagai orang Muslim. Mudah-mudahan kita dapat ridha Allah. Amin. Itu kira-kira sepintas mengenai rapat kembali di Bandung itu. Tadinya kita tidak akan sejauh ini karena ternyata ini memang sudah gawat di sana. Tiap penghuni itu, tiap penyewa itu seolah-olah mengadu, kenapa ini begitu, barangkali kalian diusahakan Rahman atau tidak. Padahal saya bilang kita tidak tahu apa-apa. Kita di Jakarta dan tidak tahu perkembangan di Bandung itu. Dulu mereka itu mulai mensarankan supaya sewan ini yang tegas. Jadi jangan seperti sekarang jika perlu duit pinjam lalu dibayar dengan uang sewan itu. Ada yang sampai tahun 2014 ini sewan ini. Jadi kira-kira 10 tahun lagi entah masih ada atau belum, tapi nyatanya ini jauh sekali jangkauannya. Kita perlu mendiskusikan juga di sini bagaimana caranya kita mendekati mereka, karena mereka itu sekarang dekat kepada kita. Jadi karena tadinya pikirannya kita dekat ke Abdul Rahman, menyokong segala kebiasaan, tapi ternyata kita tegaskan tidak, kita tidak pernah ikut-ikutan. Jadi kita harap untuk membuat suatu belait bagaimana kita ini menertibkan sewan dulu. Setelah itu kita bagikan menurut ahli waris, menurut banyaknya ahli waris yang jelas itu semuanya ini atas nama orang tua, tidak ada atas nama perorangan. Jadi kita sudah punya fatwa waris dari Pengadilan Agama, itu bisa diterapkan di sini di Jalan Bapak Sofi ini. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan setelah itu kita langkah selanjutnya harus kita berundingkan lagi. Karena di luar Bapak Sofi yang 15 hektar itu tidak termasuk hibah. Jadi ada kira-kira 15 yang harus kita bereskan juga. Kemana itu semuanya?
Masa kita tidak dapat 1 sen pun dari yang 15 hektar. Ini harus kita perjuangkan. Tidak kita menerima saja, ya udah, saya tidak peduli. Biar aja ini pengumuman di bagiannya. Tidak, itu sudah menyalahi ketentuan hukum faraid. Menurut hukum faraid harus